Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang. Ketua Kadin Kota Cilegon dijadikan tersangka atas kasus pemalakan jatah proyek sebesar 5 triliun rupiah tanpa proses tender. Video intimidasi ini pun viral di media sosial. Lalu apa respons dari Kadin Pusat mengenai anak buahnya yang terjerat kasus pemalakan? Pembahasannya akan kami hadirkan dalam segmen At Large. Palak proyek Ketua Kadin Cilegon dari pengusaha jadi tersangka. Pemirsa, Polda Banten telah menetapkan 3 tersangka atas kasus pemalakan ini. Dan sebelumnya pihak dari Polda Banten sudah memeriksa 17 saksi dan 3 tersangka, diantaranya adalah Muhammad Salim selaku Ketua Kadin Kota Cilegon, kemudian juga ada Ismatullah selaku Wakil Ketua Kadin Bidang Industri, dan juga Rufaji Jahuri selaku HNSI dari Kota Cilegon. Nah pemirsa, kita akan bahas mengenai kronologi dari kasus pemalakan yang terjadi pada tanggal 9 Mei tahun 2025. Awalnya ketiga tersangka mendatangi Chengda Engineering Co Ltd di mana Salim bersama dengan Ismatullah dan juga Rufaji mendatangi kantor Chengda, dan ketiganya diduga melakukan intimidasi serta memaksa Chengda untuk memberikan proyek tanpa adanya tender atau proses lelang. Nah, kemudian tersangka Ismatullah tertangkap kamera menggebrak meja. Tersangka Salim juga diduga memaksa agar mendapatkan proyek dari Chengda tanpa adanya proses tender, dan nilai proyek ini diduga adalah 5 triliun rupiah, serta jika tidak diberikan tender tersebut maka akan diancam menghentikan proyek dari pihak Kadin. Nah, pemirsa, ada sejumlah barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian. Yang pertama adalah satu video dari intimidasi tersebut, kemudian juga 1 bundel screenshot ajakan Ketua Kadin, kemudian 1 lembar surat Kadin kepada PT Chengda, dan 1 lembar notulan pertemuan pertama pada tanggal 8 April 2025, 1 lembar notulan kedua pada tanggal 22 April 2025, dan juga 1 lembar surat dari Kadin kepada PT Chengda yang kedua untuk pertemuannya. Nah, dari kasus ini pemirsa, Ketua Kadin yaitu Anindya Bakri mengatakan bahwa pada saat ini Kadin Indonesia menolak segala bentuk tekanan, intimidasi atau pendekatan non-prosedural yang mengganggu kepastian hukum serta kelangsungan investasi di Indonesia. Pernyataan ini dinyatakan dalam pres tertulis pada tanggal 13 Mei 2025 oleh Ketua Umum Kadin Anindya Bakri. Ada sejumlah langkah yang diambil oleh pihak Kadin untuk menertibkan anak buahnya. Yang pertama adalah membentuk tim verifikasi di mana melakukan evaluasi langsung terhadap struktur, peran, dan tindakan Kadin Kota Cilegon. Kemudian di poin kedua adalah memberikan rekomendasi sanksi kelembagaan. Ini merupakan peringatan tertulis, kemudian pembekuan sementara kewenangan organisasi hingga proses etik selesai, dan juga rekomendasi pergantian atau pencabutan mandat organisasi bagi pengurus yang menyalahgunakan nama Kadin. Kemudian poin ketiga adalah menyampaikan laporan resmi ke BPKM dan juga Pemda. Isi laporan mengenai sikap resmi Kadin dan langkah korektif yang diambil untuk menjaga reputasi kelembagaan serta kepastian hukum dari pihak Kadin. Kemudian di poin keempat adalah menyusun SOP keterlibatan Kadin dalam proyek strategis, di mana mencegah kejadian serupa di masa depan, menyusun SOP partisipasi daerah dalam proyek investasi, termasuk kode etik interaksi dengan investor dan juga kontraktor ke depannya. Nah pemirsa, dari 3 tersangka tersebut, pihak kepolisian sudah menetapkan atau menyangkakan sejumlah pidana. Untuk tersangka pertama, ini merupakan tersangka IA, adalah pasal 368 dengan ancaman hukuman paling lama 2 tahun 8 bulan, yaitu dengan pasal pengancaman dengan kekerasan yang dapat menyebabkan bahaya bagi orang ataupun barang, dan juga pasal 335 KUHP dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Kemudian untuk tersangka RJ, ini adalah di pasal 335 KUHP dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara, yaitu pengancaman atau pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kemudian untuk MS ini ada pasal 160 KUHP, ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara untuk penghasutan. Kemudian juga untuk pasal 368 untuk pemerasan, ancaman pidananya adalah maksimal 9 tahun penjara. Nah pemirsa, kita akan harapkan bagaimana proses ke depannya dan semoga tidak terjadi lagi adanya pemerasan dan juga pemalakan agar proses investasi ke Indonesia dapat berjalan lancar ke depannya. Dan demikianlah segmen At Large untuk kali ini, tapi jangan kemana-mana karena Metro Siang akan kembali informasi untuk Anda.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.